Haleluya. Selamat berjumpa lagi di dalam renungan malam Susiani. Penyertaan Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa sampai ada hari ini. Sebelum kita memulaikan renungan malam, mari kita memuji menyembah Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami bersyukur untuk malam hari ini karena kemurahan kebaikan Tuhanlah yang menuntun hidup kami hingga ada saat hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulaikan renungan malam kami. Apa yang Kau ingin untuk kami dengar malam hari ini? Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tidak akan berlama-lama. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengucap syukur. Mengucap syukur itu gampang. Tapi ketika mengucap syukur dalam segala hal, maka itu bukanlah hal yang gampang. Apalagi kita hidup di masa-masa seperti ini, di mana semua sepertinya sulit. Kondisi yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun karena terkendala dengan protokoler, COVID dan segala hal. Tetapi malam hari ini kita mau melihat apa kata firman Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus atau wajib bahkan dikatakan harus selalu bersyukur? Mari kita lihat hal yang pertama. Kenapa kita harus bersyukur? Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kenapa kita harus bersyukur? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah? Karena Tuhan memegang kontrol hidup kita. Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus khawatir sehingga kita tidak bisa bersyukur? Tuhan ada di setiap scene hidup kita, saudara. Maka tidak perlu khawatir. Katakan dalam hatimu, Tuhan mengontrol hidupmu. Maka wajiblah kita untuk bersyukur. Hal yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Atau bagaimana mungkin kita bisa bersyukur di tengah-tengah masalah-masalah yang begitu berat? Kenapa? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Apa yang dituliskan oleh firman Tuhan? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan persoalan itu datang kepada kita, maka firman Tuhan berkata itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan setiap persoalan, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Maka wajiblah kita untuk bersyukur. Karena tidak ada satupun masalah yang akan melebihi dari kekuatan kita. Ini janji firman, bukan sekedar kata-kata hamba Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Tapi dari sisi manusia memang kita dipenuhi dengan keinginan daging. Dalam berbicara tentang keinginan daging, maka mengasihani diri sendiri, kelemahan, begitu menikmati penderitaan itu adalah bagian dari hidup manusia. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus bersyukur karena Tuhan tidak pernah memberikan satu hal yang terjadi bagi kita tanpa mengukur kekuatan kita. Kalau itu terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian, maka Tuhan tahu kita sanggup. Katakan dalam hatimu, katakan mungkin ada suamimu di sampingmu dan sedang ada masalah keluarga, maka kuatkan pasangan kita dan berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Haleluya. Hal yang ketiga, apa yang firman Tuhan katakan, kenapa kita harus bersyukur? Di dalam Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat yang ke-30. Matius 10 ayat yang ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan di kisah ayat yang sama juga, kalimat yang sama juga tertulis di dalam Lukas 21 ayat 18. Yang maknanya aja, sehelai rambut jatuh dari kepala kita, itu harus seizin Tuhan. Apalagi hal-hal yang besar. Tidak mungkin terjadi dalam hidup kita tanpa ada seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa itu yang terbaik. Bahkan mungkin awalnya terasa sakit, Bapak Ibu. Bahkan mungkin awalnya tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan mungkin merubah 180 derajat rencana kita. Tapi Tuhan yang lebih tahu. Dia Alfa dan Omega. Manusia itu terbatas dengan waktu. Manusia kita hidup dalam lingkaran waktu. 1 sampai 70 tahun firman Tuhan berkata. Kalau sehat 80 tahun. Kalau bisa lebih berkat Tuhan. Tetapi Allah, Dia ada di atas waktu. Dia ada ketika saya lahir. Dia ada juga saat saya harus meninggal. Artinya Tuhan melewati semua. Sehingga Dia tahu jalur-jalur mana yang penting. Ada di satu scene hidup kita, Tuhan bilang, no, ini gak baik buat kamu. Maka Tuhan akan meng-cut itu ketika kita berserah. Dan Tuhan akan membalikkan ke rel tujuan. Malam hari ini kita mau belajar bersyukur. Yang pertama, karena Tuhan turut bekerja. Yang kedua, karena Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan.
Yang keempat, Yohanes 6 ayat 9 sampai 12. Yohanes 6 ayat 9 sampai 12, di situ nanti Bapak Ibu baca di rumah, tapi saya akan singkat saja. Itu bercerita tentang Tuhan Yesus mengucap syukur dan dia merubah dia mengubah 5 roti 2 ikan menjadi 12 bakul. Artinya mengucap syukur itu adalah kunci diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita harus bersyukur. Lawan dari bersyukur itu adalah bersungut-sungut. Tapi saya tidak akan buka, Bapak Ibu bisa buka di rumah Bilangan 16 ayat 41 sampai 50. Bilangan 16 41 sampai 50. Di situ Tuhan begitu marah ketika orang Israel bersungut-sungut, sehingga Tuhan berkata, "Hai Musa, pergilah dari mereka karena akan kuhancurkan mereka." Malam hari ini, mari kita mau bersyukur karena Tuhan mengontrol hidup kita. Karena Tuhan tidak memberi lebih dari apa yang kita mampu. Kita dipelihara, bahkan sehelai rambut pun dipelihara oleh Tuhan. Dan ingat, dengan mengucap syukur, maka itu adalah kunci kita menerima mujizat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian tadi lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena di setiap langkah hidup kami mau belajar untuk bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkau lawati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mereka yang malam hari ini tertunduk sedang berdoa. Apapun pergumulan mereka, ajar kami, baik hamba-hambamu, seluruh jemaat Tuhan yang ada, untuk kami belajar bersyukur. Karena hanya dengan bersyukur, kami akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati pendidikan anak-anaknya. Dari TK, SD, SMP hingga kuliah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syesenim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku ada